Ya, emang forum kita ini forum yang khusus ya. Karena ada orang bilang, wah dengarkan videonya Pak Andi ini kelamaan. Ya, jadi tidak langsung poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Ya, memang forum kita beda ya. Forum kita ini bukan forum pelajaran akademik. Ini forum obrolan. Kecuali kalau di kuliah stres, nah itu kuliah stres itu tidak ada obrolan. Sudah langsung aja materi kuliah. Tapi kalau ini kan kita sambil bincang-bincang, tukar pikiran. Ya, justru dalam pertukaran pikiran ini atau diskusi ini malah timbul banyak inspirasi atau apa ini iluminasi ya, banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan yang mengingatkan kita untuk kita berjalan hari demi hari sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ya merupakan pencerahan bagi kita. Ya, kebenaran itu bukan ilmu, bukan hanya ilmu, tapi kebenaran itu suatu pencerahan. Pencerahan itu berarti mencelikan kita ya, menyadarkan dan mencelikan kita tentang kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini saya tidak ngeh ya. Kadang-kadang kebenaran itu kita hanya lewat-lewat gitu aja, tapi kebenaran yang menyadarkan dan menginsyafkan itu yang sebenarnya sangat penting. Nah, jadi bukan hanya teori-teori lalu pengetahuan lewat-lewat begitu aja, tapi suatu pergumulan yang kita renungkan bersama. Oke ya, ini saya mau share bahan yang sudah dibahas selama ini. Ya, ini ada puasa yang menggelapkan akal budi. Poin yang pertama, ya, menguasai imajinasi. Poin yang kedua, memanfaatkan keinginan emosi manusia. Dan poin ketiga, mendorong keinginan jahat dari hati manusia sampai sedemikian rupa, sehingga memerintah akal budinya. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa siapa sih kita ini yang merasa kuat bisa melawan kuasa iblis? Siapa sih kita ini yang merasa mampu untuk bisa menghadapi pencobaan? Ya, Petrus saja kolaps, Daud aja kolaps, Salomo aja kolaps. Ya, Abraham aja juga jatuh dalam pencobaan. Jadi sudahlah, berhentilah dari kesombongan rohani yang merasa diri kita begitu kuat dan begitu hebat. Ya, jadi beranikah Anda menganggap diri kuat ketika Anda memiliki musuh yang sedemikian kuat? Ya, saya kalau berhadapan dengan ya misalnya anak kecil umur 5 tahun,
Mana ada orang yang waras itu mau melawan, ya kalau dia sudah dewasa itu mau melawan anak kecil yang umur 5 tahun. Ya itu orang tidak waras lah. Dan kita akan menganggap anak kecil itu ya kecil. Dia mau apa sama kita? Dia mau berbuat apa sama kita? Ya anak kecil itu yang kita buat main-main. Ya kan? Itu bukan lawan kita. Tapi pada saat kita berjumpa dengan orang yang menjadi lawan kita, ya, yang mungkin setara dengan kita, ya kan? Wah, kita baru memperhitungkan ini lawan kita. Tapi seandainya kita berhadapan dengan lawan yang jauh lebih hebat, ya, misalnya enggak usah sulit-sulit lah, berhadapan dengan singa gitu aja. Ya, singa yang lapar. Ya, bukan singa yang kenyang ya toh, singa yang lapar, singa yang masih kuat, ya sehat, ya sedang lapar dan kita berjumpa dengan singa itu baru kita namanya keder itu baru terjadi itu keder itu. Ya, keder itu gentar ya. Kita gentar menghadapi musuh yang demikian hebat. Kalau saya melawan orang-orang yang lebih lemah dari saya, ya saya berani. Tapi kalau saya suruh melawan misalnya petinju dunia, ya toh, ya sudahlah, ngalah aja daripada babak belur kan gitu. Ya tahu dirilah siapa musuh kita gitu loh. Gila benar kalau saya mau melawan misalnya zaman saya dulu 30 tahun yang lalu mau melawan Mike Tyson, ya gila lah. Mike Tyson kok dilawan. Ya sama seperti Anda itu mau melawan iblis. Itu gila itu Anda kalau mau melawan iblis itu. Loh, bukankah Alkitab menganjurkan kita untuk lawanlah iblis? Iya, itu orang yang nggak ngerti maksud Alkitab menganjurkan kita lawan iblis itu dengan apa. Saya sudah membahas di satanologi. Kita melawan iblis itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara melawan iblis. Ya, bukan Anda harus berhadapan langsung sama iblis. Mau apa lu? Mau apa lu? Gua sikat lu ya. Gua hantam lu. Ya itu mirip kita kalau mau berhadapan dengan tadi juara dunia Mike Tyson itu. Bukan sekarang waktu dia sekarang lagi sakit ya Mike Tyson. Tapi sakit pun dia ototnya masih hebat, ya kan? Siapa kita yang mau melawan iblis itu? Konyol. Itu orang bodoh itu. Kalau Anda mau melawan iblis. Lawanlah dengan iman. Nah, apa maksudnya melawan dengan iman? Iman itu apa? Iman itu bersandar pada Tuhan. Iman itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu iman. Jadi Anda mau melawan iblis itu bukan dengan nantang-nantang iblis, tapi dengan Anda mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan Anda bersandar hanya kepada Tuhan. Itu cara melawan iblis. Ya. Nah, ini adalah satu pelajaran-pelajaran yang indah yang kita bisa pelajari dari poin tentang
Pencobaan itu menggelapkan akal budi. Kuasa pencobaan menggelapkan akal budi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke C. Kekuatan pencobaan komunal. Ya, kekuatan pencobaan komunal. Silakan ada teman mau membacakan ini buat kita. Oke, saya baca. Kekuatan pencobaan komunal. Dalam Wahyu 3 ayat 10, Tuhan berbicara tentang suatu pencobaan. Hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari pencobaan ini datang untuk menguji orang-orang yang mengaku Kristen yang tidak peduli pada tibanya hari itu. Iblis datang sebagai singa yang mengaum-ngaum untuk menganiaya mereka, dan sebagai malaikat terang yang berusaha menyesatkan mereka. Kita harus memikirkan tentang 3 aspek dari jenis pencobaan ini. 1, jenis pencobaan ini merupakan penghakiman dari Allah. Allah memiliki 2 tujuan di dalamnya. Yang pertama adalah sebagai penghukuman atas dunia yang telah menghina Injilnya. Dan yang kedua adalah sebagai penghakiman atas mereka yang pura-pura mengaku Kristen. Ini berarti bahwa pencobaan tersebut punya kekuatan khusus sehingga akan memenuhi tujuan Allah. Iya. Oke ya. Jadi kekuatan pencobaan komunal. Nah, ini berbeda dengan pencobaan-pencobaan yang sebelumnya yang mengarah kepada pribadi. Maksudnya secara personal. Kalau ini secara komunal. Ya, bukan personal tapi komunal. Itu kepada orang-orang yang mengaku Kristen. Tapi tidak peduli dengan tibanya hari itu. Ya. Dan orang-orang yang mengabaikan Injil Tuhan. Ya, ini adalah semacam pencobaan yang semacam penghukuman. Dan ini ya sudah mendekati akhir zaman. Ya, nanti akan tiba saatnya bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan akan mencapik-capik orang-orang yang menjadi mangsanya. Ya. Nah, kalau kita melihat berita yang pertama ini, jenis pencobaan ini merupakan penghakiman dari Allah. Ya, Allah memiliki 2 tujuan di dalamnya. Dan yang pertama adalah sebagai penghukuman atas dunia yang telah menghina Injilnya. Jadi ada saatnya ya, sekarang orang-orang mau menghina Injil Tuhan masih dibiarkan. Tapi suatu saat ada waktunya orang yang menghina Injil Tuhan akan menerima penghukuman. Yang kedua adalah sebagai penghakiman atas mereka yang pura-pura mengaku Kristen. Pura-pura mengaku Kristen ya berarti ya Kristen gadungan, Kristen-Kristenan. Berarti ya ini mereka juga bermain-main dengan Kristen. Ini berarti pencobaan tersebut mempunyai kekuatan khusus sehingga akan memenuhi tujuan Allah. Oke, kita lanjut aja ya dengan berikutnya. Silakan. Bisa baca, Pak?
Silakan, Deviana. Bicara tentang orang-orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, yakni orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran, tetapi bersenang-senang di dalam kejahatan. Untuk menghukum mereka, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 9-12. Allah tidak berubah. Dalam kedaulatannya yang kudus, Dia tetap mengirimkan ujian-ujian seperti itu. Dan semua ini tidak pernah sia-sia. Allah memberi kepada mereka kuasa yang akan mencapai apa yang diinginkannya. Iya. Ya, orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, ini orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran, tapi bersenang-senang dalam kejahatan. Ya, untuk menghukum mereka, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini ya, kalau saya lihat ini memang mengerikan ya. Mengerikannya itu apa? Orang itu nggak sadar kalau dirinya sesat. Tapi dia percaya itu adalah kebenaran. Ya, dia percaya akan dusta. Dusta itu dianggap sebagai kebenaran, tapi itu dusta. Dan sudah ada orang-orang yang seperti itu di antara kita. Ya, buktinya aja kita kan sudah bahas bidat-bidat itu di kelas bidat. Dan orang-orang menganggap bidat itu kebenaran. Mereka percaya akan dusta. Ngeri kan? Ngerinya itu apa? Karena mereka nggak tahu kalau mereka itu bidat. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka percaya itu adalah kesesatan. Dan mereka enjoy, menikmati kesesatan itu sebagai kebenaran. Waduh, berat sekali. Dan itu saya sudah jumpai orang-orang model-model yang menganggap diri sudah benar. Dikasih tahu kebenaran, maaf, itu tidak penting bagi saya. Atau maaf, Anda yang salah. Kebenaran yang dianggap salah. Ketidakbenaran yang dianggap benar. Nah, itu dengan apa ini ya? Kesesatan yang model seperti ini itu sebetulnya mengerikan sekali. Semoga kita juga sadar akan bahaya ini yang mengerikan. Karena jangan sampai kita mempercayai sesuatu yang kita nggak tahu kalau itu sesat. Jangan sampai kita bertindak demi sesuatu di mana demi sesuatu itu ternyata penyembahan berhala. Tapi kita anggap kebenaran. Tapi kita sebetulnya sedang menyembah berhala. Tapi kita nggak sadar kalau itu menyembah berhala. Kita anggap itu kebenaran. Waduh. Betapa bahayanya ya kondisi yang seperti itu. Tidak tahu kalau dirinya sesat. Tidak tahu kalau dirinya sedang justru melawan Allah. Ini kan suatu hal yang sangat prihatin, sangat mengenaskan. Nah, puji Tuhan kalau saudara dan saya sekarang sudah dicelikkan dan disadarkan dan diinsyafkan tentang kebenaran demi kebenaran. Karena kita sadar ya, kalau kita tidak dicelikkan, tidak disadarkan, tidak diinsyafkan, ya kita selamanya buta dan tidak mengenal kebenaran dan kita selalu enjoy dalam kesesatan.
Ya, coba kita lihat ayatnya ini 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Silakan ada teman yang mau bacakan buat kita. Saya, Pak. Ya, Bu Nita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Iya. Inilah keadaan manusia ya yang terkena tipu muslihat iblis. Perhatikan di sini, si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ini yang dicari banyak orang kan? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, perbuatan ajaib. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Wah, ini suatu warning yang juga mengerikan untuk saudara dan saya. Ya, rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Perhatikan tuh, yang mendatangkan kesesatan itu siapa? Ya, ngeri kan ini. Ya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Perhatikan, percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan dan tipu muslihat iblis. Ya ini. Tapi ini belum final. Kita ini belum final. Ada yang bilang si pendurhaka ini katanya single ya. Saya nggak tahu ini tafsiran yang tepat tuh bagaimana. Si pendurhaka itu single. Jadi ada yang menafsirkan nanti di akhir zaman itu datanglah seorang yang penuh dengan kuasa hebat. Dan itu yang disebut dengan si pendurhaka itu. Dan dia penuh dengan kuasa yang hebat dan dahsyat, sehingga dengan kuasa hebat dan dahsyat itu dia banyak membuat orang percaya kepada dia. Saking hebatnya kuasanya. Ya itu. Ya perhatikan nih di ayat 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas. Nih perhatikan nih. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah.
Bahkan yang ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Wah, ini katanya yaitu tadi ini single, ya. Jadi single person, satu orang ini yang meninggikan diri dan disembah sebagai Allah. Duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapakah dia? Nah, ini banyak penafsir-penafsir bilang ini belum datang. Orang dahsyat ini, orang yang akan duduk di bait Allah dan disembah sebagai Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, ini belum datang. Nanti kalau datang ini dahsyat banget. Nah, ini saya masih tanda tanya ya. Apakah ini suatu simbolik atau ini benar-benar suatu person pribadi yang hadir dengan kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat. Terus terang kalau saya pribadi sih setelah saya membaca buku-buku reform dan tafsiran-tafsiran, saya nggak condong menafsirkan ini adalah satu orang pribadi yang penuh kuasa hebat, yang sangat dahsyat kekuatannya dan benar-benar bisa berperan sebagai Allah. Apakah ini pribadi atau ini adalah suatu kekuatan, pengaruh, atau ya banyak, istilahnya bukan satu orang, tapi ini bisa sebagai satu komunitas atau perkumpulan atau kepercayaan atau ya macam-macam lah. Jadi tidak ke arah satu pribadi. Tapi ini sudah masuk ke tafsiran eskatologi. Akhir zaman. Saya nggak tahu nih teman-teman yang sudah ikut eskatologi ini bagaimana dosen Anda mengajar tentang antikris ini. Ya, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah ya memang betul-betul pengaruh ini hebat, kuasa ini sangat hebat dan menyesatkan banyak orang dan membuat orang percaya akan dusta, ya, dan menolak kebenaran. Pernahkah Anda mengajak teman Anda untuk ikut belajar di reform lalu ditolak mentah-mentah dan mengatakan saya sudah nyaman di gereja saya atau saya sudah nyaman dengan pengajaran yang saya dapatkan dan saya merasa bertumbuh dan saya tidak perlu untuk belajar di reform dan merasa mereka sudah benar. Dan mereka bahkan mengata-ngatai orang reform, jangan mikir bahwa reform itu satu-satunya yang benar ya. Jangan mikir reform itu yang paling benar. Jangan mikir reform yang sumber kebenaran. Ya, itu namanya kesombongan, arogan, sok hebat, sok jadi pahlawan. Wah, kita banyak dikata-katai dan dimurtad-murtadkan kita ini. Ya, ada satu video yang di YouTube judulnya apa ini judulnya? Kekacauan. Saya lihat dulu ya, apa ini videonya. Kalau perlu nanti diputar aja.
Teologi ngaco. Teologi ngaco. Dari pendeta Stephen Tong. Nah, ini yang lagi ngelawan Pak Tong ini adalah pendeta Yosua Tewu. Ya, nanti cari aja sendirilah. Teologi ngaco Dr. Stephen Tong. Dari Yosua Tewu. Nanti saya share linknya ya. Nah, ini contoh ya, orang yang merasa benar dan merasa reform itu sok benar, sok hebat, sok bergaya, sok pahlawan, sok jadi sumber kebenaran. Apa lu kira reform aja yang jadi sumber kebenaran? Oh. Saya kalau dengar ini geli gitu loh. Geli kenapa? Karena saya itu juga dulu kan ya ngawurnya saya kan ya mirip-mirip ngawurnya Pak CT itu. Terus mengata-ngatai Pak Tong dan sebagainya. Ya memang Pak Tong itu bukan dewa yang nggak bisa salah. Ya pasti juga Pak Tong itu manusia yang bisa salah. Tapi kalau orang tidak ngerti teologi yang benar, lalu mengata-ngatai Pak Tong kayak gitu, itu ya ketawa lah. Kita ketawa. Sama seperti anak SD, maaf ini bukan saya menghina ya, tapi ini saya kasih analogi aja. Sama seperti anak SD, ya kelas 3 SD yang sudah mulai belajar menghitung, lalu menghina ya anak-anak SMA dan digoblok-goblokkan anak SMA. Ya kayak gitulah. Kamu itu masih SD kelas 3 menghina anak SMA. Ya diketawailah. Ya. Saya terus terang males saya menanggapi video-video kayak gini. Bukan saya tidak berani ngelawan. Tidak apa-apa itu, aduh, udah habis-habisin waktu lah. Kalau berbantah-bantah dengan orang model ini, ya makanya ya nasihatnya bagi orang-orang yang enggak ngerti apa-apa tapi menghina Pak Tong kayak gitu, ya nasihatnya ya belajar dulu lah baik-baik sebelum berani ngomong. Kamu belum belajar aja sudah omongannya ngalor ngidul, ngawur-ngawur sembarangan. Ya, ini contoh ya bahwa orang yang percaya bahwa segala ajaran sesat itu sebagai kebenaran. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau komen, mau menanggapi, silahkan. Sesi terakhir. Ya, gimana, Deviana? Maksudnya saya gini, Pak. Mereka itu kan nggak sadar akan kesalahannya ya, pendeta-pendeta itu. Apakah itu mereka termasuk juga antikristus ya, Pak? Belum tentu sih. Mungkin aja mereka masih belum insyaf. Ya, kita doakan aja supaya mereka suatu saat insyaf, sadar akan kebenaran. Ya buktinya sekarang banyak pendeta karismatik jadi reform. Ya hanya orang-orang ini aja yang mungkin belum tercelik gitu loh, belum sadar. Ya nanti kalau dia digerakkan Roh Kudus sampai mau belajar, mungkin suatu saat dia baru sadar, oh iya saya dulu salah. Ya sama seperti saya kan dulu juga anti reform. Sekarang Tuhan sudah menyadarkan saya. Ya, mungkin itu giliran mereka nanti selanjutnya nggak tahu kapan. Ya, tadi Bu Willy mau tanggapi.
Ini orang biasa kasih kesal kita Pak kalau kita dengar dia punya itu. Tapi kita belajar di sini, kita harus belajar bahwa kalau kita pun kesal berarti kita juga kalah Pak. Begitu. Iya. Jadi ini kita memang Tuhan ajar juga kita. Kalau terhadap orang-orang begitu yang enggak usah kita itu. Nanti dia sendiri yang apa? Sadar sendiri, karena kalau kita yang kesal sendiri berarti kita kalah satu langkah sudah Pak. Itu iblis kan juga bisa benar. membuat kita itu akhirnya apa? Tidak percaya kepada Tuhan, bahwa yang begini-begini Tuhan ketawa saja mereka. Iya. Betul. Bedanya dengan antara Pak Andi dengan orang-orang ini, waktu Pak Andi sesat itu, tanda kutip, itu bedanya adalah Pak Andi itu sesatnya tidak menyangkut kepentingannya dia. Memang doktrinnya dia, Pak Andi salah tenan waktu itu, betul. Tapi tidak bersamaan, berjalan sejajar, paralel dengan kepentingannya Pak Andi. Memang Pak Andi kena pelajaran yang salah. Oke. Kalau orang-orang ini, orang-orang ini benar pembuat kesalahan itu. Iya, antroposentrinya itu kuat sekali. Dan dengan itu dia memang punya kepentingan sekali atas ya uang lah. Iya. Jadi wah itu sulit sekali, penyembuhannya sulit. Kalau Pak Andi sama dia tidak ada uang 1 sen. Betul tapi sekali dia itu Pak memang Aryo. salah pendidikan, begitu dijelaskan dia bisa mengerti. Kalau ini walaupun ngerti bilang, lu, nah kalau dirubah saya dapat apa? Itu. Ya betul sekali. Ini berat karena berkaitan dengan kepentingan keuangan hilang ya Pak ya. Triliun tidak bisa dilawan sudah, tidak bisa disembuhkan. Ya, ini ada kepentingan pribadi yang kuat sekali besar Pak. Besar sekali. Bukan saja besar, kuat Pak Aryo, kuat sekali. Kuat sekali. Mamon sudah menguasai cara berpikirnya, sudah pelit. Oke. Analisa yang bagus. Kita orang dalam di situ, Pak. Oke. Nah, ini Pak Aryo orang dalam soalnya. Buka rahasia. Kecuali nanti kalau terjadi seperti Paulus begitu, Tuhan sendiri yang itu baru mungkin langsung dihantam ya. Paulus itu luar biasa, Paulus itu orang idealis. Hebat Paulus itu. Bukan yang seperti ini, bukan. Ya, ini lebih kacau ini. Oportunis ya, Pak ya, oportunis. Iya. Ya, oportunis. Paulus orang baik sekali itu. Ya. Cuma legalistik saja dia, ideal dan legalistik gitu. Mungkin karena didikan yang terlalu kuat, keras gitu. Oke. Ya, terima kasih buat masukan teman-teman. Kita akan tutup dalam doa. Ya, saya minta Pak Andi, boleh nggak Pak Andi 1 menit Pak? Oh ya, Pak Sugianto, silakan. Wah, ini juga kokoh ini Pak Sugianto ini. Pak Andi, saya tertarik sekali kata-kata Pak Andi yang mengatakan jangan orang reform jangan merasa paling benar gitu ya. Ada ya tadi ya Pak Andi. Iya. Ya, itu Pak Stephen Tong juga pernah seperti itu nggak Pak? Halo? Apa-apa? Terputus Pak terakhir. Ya. Pak Stephen Tong pernah mengucapkan seperti itu juga nggak Pak? Bahwa orang reform merasa diri paling benar. Ya, enggak. Pak Andi kan bilang jangan merasa kalau reform itu adalah yang paling benar. Ya nggak tadi Pak? Sering Pak Tong sering ngomong gitu Pak. Pernah Pak Tong ngomong gitu Pak? Bukan pernah Pak, sering Pak ngomong gitu Pak. Iya betul. Beliau malah ingatkan pendeta. Hamba-hamba Tuhannya. Hamba-hamba Tuhannya. Ya. Itu diklarifikasi sama Pak Yoga itu. Betul Pak, saya sering dengar juga itu di khotbahnya. Tapi itu jadinya kayak bertolak belakang dong ya. Kenapa nanti orang bilang kenapa sudah tahu nggak? Tidak bertolak belakang.
Memang Pak ada nggak semua kendala benar, tapi kendala tetap di komunikasi reform Pak. gitu loh, Orang Pak. S3 ngajari orang S0 itu memang agak sulit Pak. Bahasanya pasti nggak nyambung Pak. Itu kendala memang Pak. Saya rasa tidak bertolak belakang Pak Sugianto. Ini seraya hamba Tuhan yang bertanggung jawab, dia harus memberitahukan, mengingatkan. Kalau saya sih setuju pernyataan Pak Andi dan Pak Stephen Tong, sangat setuju. Karena kalau di kacamata saya tidak ada denominasi itu yang benar. Masing-masing punya kelemahan. Ya, yang itu kan sebetulnya yang nggak pernah diakurin semuanya. Tapi kan buat orang awam yang mau nyerang reform pasti dipakai ini. Nah buktinya Pak Stephen Tong sendiri bilang enggak, orang reform enggak semuanya benar. Itu aja sih maksud saya, Pak. Ya kalau orangnya sih justru orang berdosa, kita semua orang berdosa. Sebetulnya yang kita paparkan itu kan bukan orangnya, tapi ajarannya. Betul. Nah, ajaran reform itu ajaran yang teruji dan sudah 500 tahun. Dan sudah disahkan juga Pak. Sejak reformasi sampai hari ini teruji terus. Ya. Ya itu, jadi sebetulnya kalau saya rindu mengajak orang-orang yang anti reform ini untuk belajar teologi baik-baik. Ayo kita belajar bersama teologi reform dengan baik. Ya, sarananya kan stris ya toh. Dan begitu buktinya banyak orang karismatik ikut stris juga akhirnya sadar. Oh iya baru jelas. Oh iya baru sadar bahwa ternyata karismatik itu keliru. Ya, tapi yang tidak mau belajar ya yang ngotot aja, tetap nganggap dirinya karismatik itu yang paling benar. Kita tidak pernah bilang bahwa orang reform itu yang paling benar. Enggak, orang reform pun juga banyak yang berdosa. Bukan banyak, semua orang reform juga berdosa. Dan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, makanya saya juga dalam forum-forum saya ini, saya hampir tidak pernah mengeluarkan kata-kata merendahkan orangnya. Saya bukan merendahkan orangnya, saya mengkritik ajarannya. Kalau orangnya ya kita sama-sama orang berdosa lah, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kayaknya Pak Sugianto itu ya, maksudnya penekanannya Pak Tom itu mungkin ngomong begitu karena mungkin banyak orang suka pakai nama reform, mengaku dia sudah benar gitu. Jadi Pak Tom ingatkan, jangan pikir dia mengaku diri reform berarti dia sudah benar. Belum tentu, harus diuji gitu. Kalau menurut saya pandangan begitu. Bagaimana Pak Andi? Betulkah? Bisa juga. Banyak orang-orang yang ngaku reform tapi nggak ngerti reform juga. Nah itu juga salah satunya Pak, maksudnya. Oleh sebab itu ya, orang reform yang nggak ngerti reform, atau reform yang sok reform, atau reform yang saya bilang itu salah kedaden itu, yang jadi arogan, sombong, merasa diri paling benar. Ya. Tapi doktrin reform yang paling benar bagi saya, Pak. Ya, doktrinnya itu teruji. Bukan berarti doktrin reform itu tidak ada keterbatasan. Ya, doktrin reform juga doktrin yang tetap terbatas. Tapi di antara semua doktrin reform itu yang sudah teruji, ya ratusan tahun dan sebagainya. Jadi tidak bisa juga bilang doktrin reform itu adalah doktrin yang paling benar. Maksudnya teruji ya Pak Andi ya, maksudnya dari ini apa? Ya. Karena juga orang bisa juga bilang dari mana kamu katakan bahwa doktrin ini paling benar sedangkan doktrin yang lain tidak benar. Itu juga bisa menjadi satu perdebatan bagi orang gitu. Tapi kalau teruji, reform satu-satunya bisa meneguhkan iman seseorang. Iya karena teruji, bukan karena maksudnya bahwa seperti yang itu bahwa kita bilang bukan benar 100%. Ya, maksudnya gitu. Ya. Jadi doktrin reform itu bukan
sempurna, tidak ada cacatnya. Pasti namanya doktrin itu ya pasti ada kelemahannya. Ya, tapi dibandingkan doktrin-doktrin yang lain, doktrin reform itu sudah teruji, yang paling mendekati, yaitu prinsip-prinsip Alkitab. Tetap Alkitab itu yang nomor satu, bukan doktrin yang nomor satu, Alkitab yang nomor satu. Kita jangan sampai membuat doktrin lebih penting dari Alkitab. Ya, itu back to the Bible itu Pak ya. Ya, back to the Bible. Melalui ajaran reform yang paling mendekati. Kalau teruji itu bisa aja orang Katolik bilang, nggak bisa dong. Katolik yang paling lebih teruji, berapa tahun dia? Tua. Nah, kan akhirnya dapat kusir kan. Kalau tuanya ya memang Katolik paling tua. Nggak selesai Pak. Dia kan 1.500 tahun di depan Pak. Yes. Yang betul-betul back to the Bible. Kalau dibilang sudah disahkan dengan konsili gereja, Pak, berarti itu kan ada, karena Katolik kan tidak disahkan oleh konsili gereja. Oh, mereka punya konsili gereja sendiri, Bu Willy. Disahkan, oh, Bu. Gitu ya? Iya. Mereka punya konsili sendiri. Ya, tapi bukan dari gabungan semua, Pak. Berarti itu kan mereka kan kebenaran sendiri, Pak, bukan dari kebenaran Katolik itu bagi mereka kebenaran Katolik itu yang nomor satu. Sedangkan gereja-gereja di luar Protestan dan lain-lainnya itu adalah pecahan dari mereka. Tahun 1500-an kan Bu pecahnya Bu. Ya. Sebelumnya kan Katolik semua. Ya, habis itu kan habis Luther punya pernyataan itu kan pecah. Iya. Jadi mereka anggap di luar Katolik itu liar-liar. Iya, bidat Bu. Bisa lanjut tidak Pak? Sampai diuber-uber gitu loh Bu, Calvin, ya loh, diuber-uber gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman sudah banyak kasih masukan-masukan dan kita bersyukur ya kita boleh saling tukar pendapat dan saling mengisi satu dengan yang lain. Oke, mari kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Yoga ya, boleh pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh berkumpul, boleh berbagi, menerima firman Tuhan, sehingga kami boleh lebih diteguhkan untuk boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan selalu berikan kami pencerahan dari hari ke hari, sehingga kami makin lebih dekat dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu ini, kiranya ini selalu menyertai hidup kami. Ya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.